Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan penulis atau pembicara secara singkat dan jelas, yang minimal tersusun dari subjek dan predikat. Bisa dengan objek dan keterangan, tapi tidak wajib. Cuman urutannya harus subjek terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Mempunyai unsur subjek dan predikat minimal. Tapi boleh ada objek juga, boleh ada keterangan. Menggunakan ejaan yang benar. Menggunakan diksi atau pilihan kata yang sesuai. Pilihan katanya harus sesuai. Tidak boros dalam penggunaan kata, jadi tidak boleh diulang-ulang. Nah, sekarang kita langsung saja melihat contoh kalimat yang tidak efektif diubah menjadi kalimat efektif. Terus kalian akan lihat di mana tidak efektifnya. Kita baca kalimat pertama. Baik karyawan yang lama atau karyawan baru dikenakan peraturan yang sama. Ini tidak efektif. Kita lihat yang efektif. Seluruh karyawan dikenakan peraturan yang sama. Nah, mana yang beda? Nih, dihilangin. Karyawan lama atau karyawan baru diganti menjadi seluruh karyawan. Ini kata baiknya hilang. Ya, seluruh karyawan dikenakan peraturan yang sama. Lihat nih, jadi yang hilang ini, lama atau baru dihilangin, nah, diganti menjadi seluruh karyawan dikenakan peraturan yang sama. Kita baca yang tidak efektif. Berbagai kendala penelitian harus dapat diselesaikan oleh Doni. Diganti, Doni harus menyelesaikan berbagai kendala penelitian. Nah, ini mana yang dihilangin? Ini harus dapat diganti menjadi harus saja. Olehnya nggak terlalu penting. Terus ini juga salah. Terus susunannya ini bukan subjek predikat ya. Subjeknya sebaiknya depan. Nah, Doni ini subjek. Menyelesaikan berbagai kendala itu adalah predikat. Menyelesaikan predikat berbagai kendala objek. Nah, ini tidak urut yang ini. Ya, ini tidak efektif, ini efektif. Kita lihat berikutnya. Dengan pekerjaan ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Tidak efektif, diganti menjadi pekerjaan ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Jadi yang paling depan ini tidak boleh ada kata dengan, terus ada kata berbagai. Ini nggak bagus, tidak efektif ya. Kita baca berikutnya. Saya berdoa sebelum saya makan. Nah, tidak efektifnya di mana? Ini ada saya lagi. Diganti menjadi saya berdoa sebelum makan. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Walaupun lelah sekali, tetapi Ana tetap ikut bakti sosial. Ini di depan nggak boleh. Diganti, Ana tetap ikut bakti sosial walaupun lelah. Jadi, apa itu namanya? Nih, walaupun ini nggak boleh di depan, kata walaupun ini ya. Diganti, Ana yang di depan, karena Ana ini subjek. Ana tetap ikut bakti sosial walaupun lelah. Walaupun lelah sekali, udah ada lelah, udah ada walaupun, masih ada sekali. Buang-buang ini, boros kata namanya. Kita lanjutkan. Karena kakaknya sakit, maka ia pergi ke rumah sakit. Lihat ini, karena kakaknya sakit, maka ia pergi ke rumah sakit. Tidak efektif, diganti menjadi ia pergi ke rumah sakit karena kakaknya sakit. Jadi nggak pakai maka. Terus ia, ini subjek, jadi di depan. Ya, subjeknya di depan.
Kita baca lagi nih. Dalam seminar itu membicarakan tentang pentingnya generasi bermoralitas tinggi. Yang nggak penting mana? Ini dalam ini dibuang saja. Langsung jadi seminar itu membicarakan pentingnya generasi bermoralitas tinggi. Dalamnya tidak usah. Berikutnya, sungai itu akan diperlebarkan. Nah, mana yang bikin tidak efektif? Diperlebarkan. Harusnya nggak usah pakai kan. Sungai itu akan diperlebar. Jadi yang disebut kalimat tidak efektif itu bisa gara-gara ini, kata yang tidak tepat ya. Pemilihan kata yang tidak tepat. Pada siang ini merupakan siang yang cerah. Nah, kalau ini double nih ya. Siang ini merupakan siang yang cerah. Diganti menjadi, ya padanya nggak usah. Siang ini suasananya cerah. Boleh. Ini tidak efektif, panjang banget tapi tidak efektif. Kita lanjutkan. Dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Mana ini? Ini dibuang. Menjadi penelitian ini akan memberi banyak manfaat bagi warga. Baik siswa kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 SMA Karangrejo diliburkan. Ini panjang ya. Diganti menjadi seluruh siswa SMA 3 Karangrejo diliburkan. Nih. Panjang begini disingkat jadi begini. Berikutnya, semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Digantinya apa ini? Semut adalah serangga berkaki 6. Nggak usah pakai merupakan. Semut adalah serangga berkaki 6. Ini merupakan dibuang ya. Kita lanjutkan sekarang. Yang menjadi penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Diganti menjadi penyebab banjir. Nah, yang menjadi sebab diganti menjadi penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Jadi kata yang itu kalau di depan kurang bagus ya. Kita lanjutkan. Negara Indonesia dan negara Malaysia bertemu di final Piala AFF. Diganti menjadi Indonesia dan Malaysia, nggak usah pakai negara, udah ketahuan Indonesia itu negara ya. Indonesia dan Malaysia bertemu di Piala AFF. Berikutnya kita baca. Setiap kali bertemu mereka saling pandang memandang. Diganti menjadi setiap kali bertemu mereka saling berpandangan. Pandang memandang diganti menjadi berpandangan. Ya, kita lanjutkan ya. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Diganti. Coba kamu yang ganti. Coba diganti. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Ayo diganti. Mana yang dihilangkan? Suasana di pasar sangat ramai sekali. Mana yang dihilangkan? Ini aja dihilangkan kali ya. Coba kita tengok. Dor, suasananya di pasar sangat ramai. Sekalinya nggak usah. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Ayo, mana yang dihilangin? Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Diganti menjadi, coba baca dulu gimana gantinya. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Hilangkan adalahnya. Ya, sampai sini dulu ya pembahasan tentang kalimat efektif. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan tulis komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.